Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 30. Katakan saja, sebenarnya apa yang menimpaku? Tanya Elisa pasrah. Kamu terkena vaginismus, Elisa, tutur Adrian. Jangan sembarangan kamu, kita bukan pertama kali ini melakukan hal seperti itu. Dulu tidak ada masalah apa-apa, kata Jendra menyangkal. Awal pernikahan mereka juga semua baik-baik saja. Elisa juga merasa heran dengan diagnosis yang Adrian sampaikan. Aku tahu, Jendra. Itu kan dulu, kecelakaan mungkin saja sudah mengubah Elisa. Hasil CT scan dan pemeriksaan lainnya. Ia menduga, vaginismus yang dialami juga akibat endometriosis yang diderita Elisa. Kata Adrian berusaha memberikan penjelasan. Jendra mengusap kasar wajahnya. Ia tidak menyangka, istrinya akan mengidap penyakit semacam itu. Elisa juga mengatakan dia sering merasakan nyeri panggul saat datang bulan, jadi itu mendukung diagnosis dan hasil pemeriksaannya, kata Adrian. Adrian, apa artinya aku ini akan mandul? Tanya Elisa. Sayang. Jendra langsung mendekat dan memeluk istrinya, yang masih terbaring di atas ranjang. Ia tak mau Elisa bersedih. Tidak sejauh itu juga, Elisa. Kamu masih bisa hamil. Hanya saja mungkin memang cukup sulit, kata Adrian. Elisa tersenyum getir. Menderita endometriosis saja sudah membuatku sulit untuk hamil, kan? Apalagi kalau sampai tidak bisa berhubungan, lantas bagaimana caranya aku bisa hamil? Sayang, kenapa malah membahas sejauh itu? Yang terpenting sekarang, kamu harus selalu sehat, kata Jendra. Ia meyakinkan Elisa bahwa semua akan baik-baik saja, dan tidak akan menjadi masalah untuknya. Fokus kita bisa menyembuhkan vaginismus lebih dulu, Elisa. Jangan berpikir yang jauh dulu, kamu juga masih muda, nasihat Adrian. Memangnya siapa yang peduli dengan anak? Kita menikah memang ingin hidup bersama dan mencintai selamanya, Elisa. Jangan jadikan itu beban, Hom? Jendra berusaha menenangkan istrinya. Elisa berusaha tersenyum meskipun jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa kecewa. Zaman sekarang ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memiliki anak, Elisa. Bisa dengan proses bayi tabung kalau memang kamu tertarik, usul Adrian. Kamu jangan mengatakan yang macam-macam. Elisa butuh menenangkan pikirannya, itu menambah beban saja. Gerutu Jendra memarahi Adrian. Elisa hanya dirawat selama 2 hari di rumah sakit, kondisinya sudah membaik. Namun, setelah pulang, ia kelihatan lebih banyak melamun atau termenung, seakan ada banyak hal yang harus ia pikirkan. Wanita mana yang bisa tenang, setelah divonis mengalami vaginismus dan endometriosis secara bersamaan. Kemesraannya bersama pasangan tak bisa seleluasa dulu karena hal itu, ia juga terancam akan sulit untuk memiliki anak. Selamat sore, Nyonya. Kenapa Anda sendirian? Sapaan Syahnas membuyarkan lamunan Elisa. Seketika ia menghela napas untuk menenangkan hatinya. Ah, aku tidak apa-apa. Hanya ingin bersantai sebentar saja di sini, tutur Elisa. Maaf, saya mengganggu. Ini waktunya memberi makan ikan-ikan di kolam ini, kata Syahnas. Oh, kamu mau memberi makan ikan? Aku juga mau membantu, seru Elisa antusias. Syahnas membiarkan Elisa ikut mengambil makanan ikan yang ada di keranjangnya. Mereka berdua berdiri di dekat kolam ikan dan menaburkan makanan itu ke kolam. Tatapan Elisa berpindah ke arah perut Syahnas yang semakin membesar. Kini, usia kandungan Syahnas sudah memasuki akhir trimester kedua. Ada rasa iri dalam hati Elisa. Syahnas, bagaimana rasanya hamil? Apakah sangat menyenangkan? Tanya Elisa. Syahnas tampak sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Ah, hamil? Ya. Tentu saja ada rasa beratnya juga ada sisi menyenangkannya. Ia mencoba menjawabnya dengan sehalus mungkin. Ia khawatir akan membangkitkan luka lama di hati Elisa. Apalagi, ia sudah tahu penyakit yang diidap oleh wanita itu. Meskipun berat, tapi setidaknya kamu bisa hamil. Dibandingkan dengan aku yang mungkin tidak akan pernah merasakannya, kata Elisa dengan nada sendu. Ia menyebarkan makanan ikan yang langsung disambar oleh ikan-ikan di kolam.
Anda tidak boleh bicara seperti itu. Semua pasti ada penyelesaiannya, kata Shahnaz berusaha memberikan optimisme. Elisa tersenyum getir. Shahnaz, panggilnya. Iya, Nyonya, sahut Elisa. Beberapa bulan lagi kamu akan melahirkan. Sementara, suamimu masih belum bisa mendampingi. Coba kamu usaha hubungi suamimu, masa kamu mau memutuskan semuanya sendiri? Shahnaz merasa kebingungan untuk menjawabnya. Saya bukan tipe orang yang menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi, karena suami saya memang sedang sibuk. Saya akan memakluminya, katanya. Kenapa wajahmu cemberut begitu? Aku sengaja mengosongkan waktu untuk bisa liburan denganmu, kata Jendra. Selama 1 minggu ini, Jendra menyerahkan urusan perusahaan kepada asistennya. Ia berencana mengajak istrinya jalan-jalan. Sejak hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Adrian, Elisa terlihat seperti tidak bersemangat menjalani hari-harinya. Jendra sebisa mungkin menghibur dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Akan tetapi, Elisa memiliki keresahan yang berbeda. Elisa tersenyum getir. Meskipun sangat ingin menunjukkan sisi cerianya di depan Jendra, namun tidak bisa dipungkiri, kenyataan pahit itu begitu mengganggu pikirannya. Bagaimana kalau ternyata aku tidak akan pernah bisa hamil? Ya, sayang? Tanya Elisa dengan raut wajah murungnya. Jendra turut merasakan kesedihan itu. Ia menarik Elisa ke dalam pelukannya. Apa kamu lupa, kenapa kita bisa bersama? Kenapa kita akhirnya menikah? Dan kenapa aku sangat mencintaimu sampai detik ini? Itu semua karena aku ingin hidup bersamamu. Terlepas dari segala apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap bersama, ucapnya. Tapi, aku tidak bisa menjadi wanita yang sempurna. Elisa berkata dengan nada bicara yang berat, matanya berkaca-kaca menunjukkan kesedihannya. Jendra mengusap lembut rambut wanita itu. Kita menjadi sempurna karena bersama. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, aku masih tetap mencintaimu seperti dulu. Perasaan Elisa menjadi lebih tenang, ia akhirnya mau pergi liburan bersama Jendra. Mereka hendak pergi ke area pegunungan yang ada di luar kota. Beberapa koper sudah dipersiapkan, dimasukkan oleh para bodyguard ke dalam bagasi mobil. Sepanjang perjalanan, Jendra dan Elisa saling berpelukan, sembari menikmati pemandangan dari jalur yang mereka lewati. Apa kamu masih ingat? Dulu kita sering sekali berkemah di alam bebas. Rasanya kangen masa-masa itu, kata Jendra membuka pembicaraan. Ucapan Jendra membuat Elisa mengenang kembali kenangan lama mereka. Masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan, saat masih muda tersimpan baik dalam memorinya. Mereka sudah mengenal sejak zaman kuliah. Jendra merupakan senior di kampusnya, klub memanah menjadi awal mula perkenalan mereka. Tempat yang akan kita datangi nanti ada area berkuda dan memanah. Kamu pasti akan suka, ucap Jendra dengan yakin. Untuk mempersiapkan liburan kali ini, Jendra sudah sangat memikirkannya. Ia benar-benar ingin membuat Elisa merasa bahagia dan berharga bagi dirinya. Terima kasih, ya. Kamu sudah menyiapkan semua ini. Pasti sangat merepotkan, kata Elisa senang. Kenapa harus berterima kasih? Ini adalah kewajibanku kepadamu, sayang. Jendra mengecup kening Elisa dengan mesra. Selama aku koma, kamu sudah kerepotan merawatku. Setelah aku sembuh, aku masih saja merepotkanmu, ucap Elisa menyesal. Suwut. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, cegah Jendra. Melihatmu bisa kembali sembuh seperti ini saja sudah membuatku bahagia, Elisa. Hentikan semua pikiran burukmu. Aku tetap akan berada di sisimu, katanya meyakinkan. Aku tahu, sayang. Aku tidak pernah meragukan cintamu. Tapi, pasangan yang telah menikah dan tak kunjung punya anak, pasti akan mendatangkan masalah di masa depan. Apalagi kamu seorang anak tunggal yang menjadi harapan bagi keluarga besar. Tiba-tiba Elisa merasa kecil hati mengingat betapa kayanya keluarga Jendra. Ketika memutuskan untuk masuk dalam kehidupan keluarga Jendra, Elisa sudah merasakan sesuatu yang tidak mudah. Ia memang juga berasal dari keluarga yang cukup berada seperti Jendra, namun kedua orang tuanya telah lama meninggal. Ia tak punya lagi sandaran, apalagi keluarga. Saudaranya yang masih ada memilih tinggal di luar negeri. Bukankah kamu mendengar sendiri? Kalau Adrian bilang kita masih bisa mengusahakan dengan bayi tabung jika kamu ingin hamil?
Kenapa kamu masih mempermasalahkannya, sayang? Aku hanya khawatir. Keberhasilannya juga tidak pasti. Bisa saja gagal, kata Elisa cemas. Jendra tertawa kecil. Elisa sayang, kenapa kamu harus mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Semua akan baik-baik saja, percayalah kepadaku. Tidak akan ada yang membahas masalah keturunan di hadapan kita. Elisa masih belum bisa menemukan semangatnya. Jendra mengarahkan pandangan wanita itu agar menatap dirinya. Sayang, kita akan berlibur kali ini. Aku ingin kita menikmatinya seperti saat masa-masa pacaran dulu. Lupakan hal itu dulu, ya, kamu bisa, kan? Pinta Jendra dengan serius. Elisa mengangguk setuju. Keduanya kembali berpelukan mesra di dalam mobil yang masih melaju kencang, melewati jalanan hutan yang berkelok-kelok. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah hotel yang terletak di wilayah pegunungan. Pemandangan dari sana terlihat indah dengan suhu udara yang sejuk. Jendra membawa Elisa masuk ke dalam kamar hotel yang telah ia sewa. Kamar tersebut memiliki jendela kaca yang lebar, sehingga bisa menikmati keindahan suasana hutan yang masih asri. Balkon kamar mereka tepat menghadap ke arah sungai kecil yang airnya jernih. Pepohonan rindang mengelilingi area hotel, menambah suasana yang asri. Bagaimana? Apa kamu suka tempat ini? Tanya Jendra sembari memeluk pinggang Elisa. Terlihat Elisa menampakkan senyuman lebarnya. Tempat ini sangat indah, aku sangat menyukainya, ucapnya. Keduanya saling bertatapan. Tiba-tiba tercipta suasana romantis, yang memandu mereka untuk saling mendekatkan bibir dan berpagutan mesra. Jendra menggendong Elisa seperti seorang putri, lalu membawanya masuk kembali ke dalam kamar. Mereka menuju ke arah ranjang dengan kasur yang empuk dan nyaman. Di atasnya, mereka tetap saling berciuman dan berpelukan membagi kehangatan satu sama lain. Elisa, aku mencintaimu, tutur Jendra seolah ia tak mau kehilangan wanitanya lagi. Selama liburan, Jendra dan Elisa menghabiskan waktu untuk berkuda dan memanah. Terkadang mereka juga melakukan hiking ke bukit yang tak jauh dari hotel. Kebahagiaan terpancar dari senyum dan tawa yang mereka tunjukkan setiap hari. Jendra merasa lega melihat kondisi Elisa semakin baik. Istrinya terlihat lebih bahagia, dan melupakan permasalahan mereka sebelumnya. Mereka seperti kembali menikmati masa-masa indah saat dulu. Sayang, kejar aku. Siapa yang berhasil memanah tepat sasaran, dia yang menang. Tantang Elisa yang sudah bersiap duduk di atas kuda putihnya. Di punggungnya sudah tergantung tempat anak panah yang akan digunakan, salah satu tangannya memegangi busur panah. Ayo, siapa takut? Kata Jendra menerima tantangan istrinya. Elisa lebih dulu memacu kudanya, berlari mendekati papan sasaran yang akan dipanahnya. Jendra menyusul dengan kuda hitam yang ditungganginya. Elisa melesatkan anak panahnya sembari menjaga keseimbangan tubuh di atas kuda. Lesatan pertama berhasil mengenai sasaran tepat di lingkaran merah. Ia tersenyum senang dan melanjutkan sasaran berikutnya. Jendra tak mau kalah. Ia juga melesatkan anak panahnya, dan berhasil mensejajari anak panah milik Elisa. Keduanya saling berkejaran dengan kuda masing-masing. Pada akhirnya, Elisa yang menjadi pemenang. Ia sangat senang dan bangga bisa mengalahkan suaminya sendiri. Sementara, Jendra turut tersenyum senang melihat kebahagiaan istrinya. Ia rela sedikit mengalah demi senyuman itu tetap ada di wajah Elisa. Sementara itu, Shahnaz berdiri di depan jendela kaca, memandangi bulan purnama yang sangat indah malam itu. Di tangannya ada segelas teh hangat yang menemaninya malam ini. Ia mengelus perutnya yang kini semakin membesar. Usia kandungannya telah memasuki 8 bulan. Sesekali ia merasakan gerakan bayi itu di dalam rahimnya. Kebersamaan selama berbulan-bulan bersama calon anaknya, menumbuhkan rasa cinta. Ia yang sebenarnya tak terlalu mengharapkan kehadiran anak itu, kini diterpa kebimbangan. Ia teringat niatnya sendiri saat itu. Shahnaz ingin cepat melahirkan anak, agar bisa terlepas dari Jendra. Semula ia merasa, jika mengandung dan melahirkan adalah suatu pekerjaan yang mudah. Ia cukup menghabiskan waktunya selama 9 bulan, melahirkannya, lalu pergi selamanya dari kehidupan Jendra. Nyatanya, angan-angan itu sangat jauh dari realita. Ia merasa tidak sanggup untuk berpisah dengan anak itu kelak. Masih dalam kandungan saja ia sudah mencintai anak itu.
Ingin rasanya ia membawa kabur bayi itu bersamanya. Namun, ia tahu Jendra tidak akan pernah melepaskannya. Bertahan di sisi Jendra sangat menyakitkan. Selain dirinya yang terluka, ia juga tahu jika akan melukai Elisa. Jendra semakin menunjukkan sikap posesif terhadap dirinya. Sampai liburan kali ini, Jendra diam-diam membawanya ke pegunungan, menginap di hotel yang sama dengan Elisa. Semakin lama ia mendapatkan curahan kasih sayang dari Jendra, ia semakin merasa khawatir jika dirinya akan terhanyut pada perasaannya. Ia takut jatuh cinta kepada lelaki yang telah menanamkan benih dalam rahimnya. Klek! Terdengar suara pintu terbuka. Bersambung.